قل جاء الحق وزهق لا يتكلمون إلا من أذن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanam ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Anak-anak sekalian, pertama saya ingin menyampaikan bahwa secara makro keadaan ini tampaknya semakin sulit. Kesulitan itu nantinya ada yang langsung mempengaruhi kamu sekalian, dan ada yang mempengaruhi kamu secara tidak langsung. Pertama, pengaruh yang langsung adalah pengaruh ekonomi. Hari ini menurut penelitian, gerakan sektor real telah turun 40%. Bukan dari prestasi, tapi dari nol. Artinya nol itu titik wajar dari gerakan sektor real itu. Itu merosot 40%. Berarti 40% di bawah kewajaran. Sektor real ini menyangkut produksi dan jasa. Macet di mana-mana, baik perusahaan, industri maupun pertanian. Karena sektor real di Indonesia ada 3, ada industri, ada pertanian, termasuk di dalamnya perkebunan dan juga perikanan. Yang ketiga tambang. Ketiga-tiga ini mengalami kesulitan berat. Pasti dengan demikian, orang tua kamu semua juga merasa terpukul dengan suasana ekonomi ini. Kecuali mereka yang mendapatkan rezeki ekstra konvensional, tapi itu jumlahnya sedikit. Misalnya kiai yang tidak kerja tapi kalau ngaji disangoni orang terus, itu kan tidak bisa dihitung itu.
tergantung undangan. Atau mungkin orang-orang yang mendapat rezeki tidak secara konvensional. Tapi yang konvensional semuanya sambat. Sedangkan orang tua kamu kebanyakan pertama pengusaha kecil, menengah, baik bergerak di bidang industri maupun pertanian, sebagian bergerak di bidang jasa, mungkin pegawai negeri, mungkin guru, atau mungkin bidang-bidang jasa yang lain. Saya lihat yang bergerak di bidang pertambangan tidak ada di antara orang tua kamu. Kalau pejabat mungkin ada satu dua, baik eksekutif maupun legislatif yang tidak jadi. Maka pasti orang tua kamu berat. Nah, saya minta kamu bisa mengerti. Jadi hidup sederhana bukan hanya kewajiban, tapi sekaligus juga tuntutan sekarang ini. Tidak perlu menambah kebutuhanmu di atas basic need. Makan, berpakaian, transportasi untuk kuliah, buku-buku, lain-lain ya untuk keperluan sehari-hari. Selebihnya sudah tidak usah lagi. Saya ingin kamu punya perasaan terhadap sulitnya orang tua mencari rezeki. Doakan mereka supaya mendapatkan rezeki berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, respon pertama adalah kesederhanaan dan doa. Respon kedua, kamu hendaknya terus meniti karier dengan berbasis amal dan prestasi. Orang meniti karier di dalam hidupnya itu ada dua bagian. Ada orang yang meniti karier dengan amal dan prestasi. Tapi ada juga yang semata-mata meniti karier dengan bersaing saja, munafasah. Maka hendaknya kamu memilih yang pertama dengan sebuah keyakinan bahwa amal dan prestasi itu tidak bakal hilang. Tidak hilang itu bukan hanya catatannya di akhirat, tetapi kembalinya selama hidup di dunia. Maka kamu berbuat baik, belajar, beramal terus saja tanpa memikirkan apakah amal itu kembali hari itu atau tidak. Tetapi yakin bahwa akumulasi amal itu akan kembali pada saatnya. Di sini diperlukan keyakinan. Dalam suasana yang serba berat sekarang ini, orang tidak hanya perlu ikhtiar, tapi juga perlu keyakinan.
bahwa satu ketika Allah akan memberikan kelonggaran untuk kita. Apa bedanya? Prestasi berdasarkan dan berbasis amal, karier ya, karier berbasis amal dan prestasi dengan karier yang semata-mata berbasis persaingan, balapan. Itu kelihatan pada buahnya. Orang yang berkarier berdasarkan amal itu hak miliknya sendiri karier itu dan tidak bisa dijatuhkan. Kalaupun secara lahiriah dia jatuh, sebenarnya Allah memberikan tempat dia untuk sesuatu yang lain lagi. Apalagi kalau karier yang berbasis amal, prestasi itu di-back oleh ibadah. Insya Allah dia merupakan investasi masa depan secara spiritual dan secara gerakan sekaligus. Ambillah posisi ini. Memang tumbuhnya itu pelan. Ibarat pohon kelapa itu tumbuhnya buah kelapa itu pelan. Tapi kalau sampai mateng maka dia tidak akan kempes lagi. Kalaupun dia jatuh, dia akan tumbuh di tempat lain. Berbeda dengan sebuah karier yang hanya semata-mata berbasis rebutan. Kalau dapat alhamdulillah, tapi dia akan gampang hilang karena direbut orang yang lain lagi. Oleh karenanya hindari jalan yang kedua. Nah, sekalipun kamu sudah berbasis amal dan prestasi, itu di tengah jalan pasti tabrakan dengan berbagai macam rebutan. Tetapi kamu punya modal, jadi bukan saham kosong untuk bertempur dengan orang yang lain. Disinilah Allah akan meletakkan kamu tempat yang sebaik-baiknya. Nah, sikap wawasan seperti itu adalah sebuah spiritual atau gerakan spiritual di dalam. Dia harus disalurkan melalui sebuah action dan keterampilan. Sebagai makhraj, exit permit, sebagai jalan keluar dari endapan potensi itu tadi. Oleh karenanya jangan lupa Ospam, buatlah program untuk pelatihan-pelatihan yang praktis, yang mendatangkan kerjaan, kemudian mendatangkan rezeki. Tapi ingat tadi saya katakan, itu satu exit, satu jalan keluar tadi, besar atau kecilnya jangkauan juga dipengaruhi oleh suasana spiritual yang tadi saya sebutkan. Maka banyak orang yang punya keterampilan tentang logam, kemudian punya pabrik logam. Tapi ada yang punya keterampilan tentang logam, tapi paling tinggi dia mencari menjadi kuli logam. Bedanya di mana letaknya? Dengan keterampilan yang sama, tapi dengan sikap mental yang tidak sama.
Saya sudah minta kepada Uspam, tidak tahu sudah dijalankan atau belum. Tolong meninjau ke pondoknya Kiai Masruri di daerah Brebes, tepatnya di Desa Benda. Itu coba dilihat di sana, pondok ini kerjasama dengan sebuah pelatihan internasional yang dimotori oleh Jerman dan bergerak di bidang teknik mesin, di samping juga teknis sipil. Nah, uniknya di sini dia sanggup bertanggung jawab sampai dengan anak itu bekerja. Nah, ini yang sulit. Biasanya orang dilatih ya dilepaskan aja. Coba dilihat apakah ada di antara anak-anak Al-Hikam nanti setelah dilatih di sana yang bisa ikut pelatihan itu. Tapi cara waktunya panjang, ada 6 bulan gitu. Tapi yang menarik bahwa dia bisa menempatkan ini untuk bukan hanya di Indonesia, tapi untuk seluruh dunia, asal ditambah dengan pelatihan bahasanya. Begini-begini ini perlu untuk kesiapan hidup kamu di samping keyakinan. Kalau melihat keadaan-keadaan realita ekonomi sekarang, rasanya kita putus asa. Bagaimana orang tani tidak dapat pupuk, yang buruh pabrik tidak cukup dan terancam PHK, pabriknya sendiri terancam tutup, yang pabrik kuat terancam pergi ke luar negeri. Sementara kandungan-kandungan tambang sudah dijual semua dalam kandungan itu ke orang-orang asing, baik emas maupun batu bara. Satu-satunya tambahan uang negara hanya dari pajak, sementara yang di bawah terus merintih karena hidup yang semakin berat. Satu-satunya jalan hanya menaikkan pajak PBB, pajak kendaraan bermotor, pajak perusahaan, tarif-tarif listrik perusahaan, dan yang pada gilirannya dia akan memukul konsumen, karena semua kalkulasi mesti dijadikan kalkulasi untuk harga. Ini yang kau hadapi, ekonomi kita yang berat. Yang kedua, kewaspadaan dan ketahanan di bidang ideologi agama. Kita mengikuti satu pandangan agama yang biasa disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya dia kebalikan dari Ahlul Bid'ah wad Dhalalah, kebalikan dari kreativitas destruktif ya, bid'ah. Ad-Dhalalah artinya kesesatan. Nah, ini sekarang sudah sangat banyak tarikan ke kiri ke kanan yang merusak. Kamu bisa melihat akidah-akidah, keyakinan-keyakinan baru yang merusak. Ada yang ngaku malaikat Jibril, ada yang ngaku. Akhirnya ditangkap ya.
Kalau malaikat Jibril ditangkap, Mikail kan dalam bahaya. Minimal kan jadi saksi. Bagaimana begitu? Nah, di dalam agama ada akidah, keyakinan. Tapi ada syariah. Syariah itu adalah aturan. Jadi syariah itu ba'dun minal Islam, bagian dari Islam. Ini mestinya dipelajari melalui metodologi yang benar. Dari mana dia dapat agama itu? Yang kedua, dengan cara apa dia memahami Al-Quran dan hadis? Itu semua ada patronnya. Sehingga lahirlah pemahaman agama yang benar. Nah, sekarang ini banyak orang-orang yang memahami agama untuk menjadi syariah tanpa manhaj, tanpa patron itu. Maka lahirlah ekstremitas keras dan ekstremitas liberal. Yang ekstremitas keras sedikit-sedikit minta perang, karena mengartikan jihad itu ya perang, selain perang tidak jihad. Padahal menghentikan dia supaya tidak perang itu juga jihad sebenarnya. Nah, begini disebabkan karena orang diberi otoritas tanpa kompetensi dan kapasitas. Pengeboman Azhari itu karena menganggap Indonesia ini darul kufur, darul harb. Indonesia ini negeri yang kafir dan boleh diperangi, sehingga dia membunuh seenaknya itu merupakan bagian dari keyakinan itu tadi. Ya, untungnya keluarga Azhari yang di Indonesia tenang-tenang saja. Contohnya Ayu Azhari sebagainya. Ada yang sangat liberal, sehingga dia meletakkan rasionya di atas ketentuan agama itu. Mulai mengkritik hadis, bukan bagaimana mengerti kemudian mengembangkan dan mengaplikasikan, tapi dia menyalahkan. Mulai ada yang mengkritik Rasulullah, ada yang tega ingin merekonstruksi Quran. Itu semua timbul kenapa? Karena dia letakkan rasionalitas di atas agama, padahal rasionalitas itu ada dua kemungkinan. Dia didorong oleh nafsu dan kepentingannya, ataukah didorong oleh nurani dan kemanusiaan. Nah, ini Masya Allah meracuni di mana-mana. Maka kamu harus waspada terhadap ekstremitas kanan dan ekstremitas kiri. Ada yang ketiga, selain akidah ada syariah di situ. Ada yang ketiga, tatbikus syariah, bagaimana aplikasi syariah itu di dalam negara plural seperti Indonesia. Nah, di sini beda. Kita dengan
ide-ide baru yang baru datang setelah reformasi ini. Kalau para ulama ini umumnya ingin supaya pelaksanakan syariat yang tekstual itu dilakukan di kalangan kaum muslimin, di kalangan jamaiyah. Sedangkan untuk nation state-nya, untuk negara, undang-undang, karena kita mengayomi umat Islam yang masih berbagai-bagai, Islam sendiri juga bertingkat kualitasnya, plus yang non-muslim, plus yang abangan dan sebagainya, maka sepakat supaya yang naik di dalam aturan negara atau hukum positif negara itu bukan teks hukum agama, tetapi makna dari hukum agama dan tujuan dari hukum agama. Ada lafdzut tasyri' dan ada maqasidut tasyri'. Seperti undang-undang korupsi itu perlu enggak dibilang undang-undang Islam anti korupsi? Menurut kita tidak perlu, karena anti korupsi itu sendiri sudah Islam. Itu namanya maqasidut tasyri'. Jadi menggunakan esensi dari syariat. Misalnya Pancasila, kenapa diterima? Ya itu sebetulnya nilai luhur dari agama, cuma dikemas di dalam kebangsaan. Demikianlah cara kita memasukkan Islam di dalam nation state, di dalam hukum negara pada segala spektrumnya. Nah, belakangan ini kan tidak seperti Hizbut Tahrir minta harus khalifah. Kemudian peraturan-peraturan daerah minta supaya ada pelaksanakan syariat. Nah, PKS juga bilang sama saya dan diumumkan di koran bahwa PKS untuk sementara tidak memaksakan syariat. Kok ada untuk sementara? Kenapa? Apa sekarang sedang lelah? MMI minta Indonesia jadi seperti Saudi Arabia. Nah, saya pernah mengatakan bahwa syariat itu kalau disimbolkan pasti akan terjadi pertentangan, baik di kalangan umat Islam maupun antara Islam dengan yang lain. Tetapi kalau yang dinaikkan itu adalah esensi dan value dari Islam itu, maka tidak akan ada reaksi. Karena sesungguhnya Islam itu kemanusiaan, keadilan, kemakmuran dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saya ingin Al-Hikam itu tegak berdiri di tengah itu. Bagaimana akidahnya tetap kokoh, bagaimana syariatnya itu tetap manhaji, sementara aplikasinya itu Indonesiawi. Dengan kata Indonesiawi itu sudah luas. Kalau tidak retak Indonesia. Saya kemarin datang ke Aceh. Datang itu kiai-kiai udah ngumpul. Kiai di sana panggilannya abu. Jadi kalau ada kiai banyak itu ya para abu-abu sekalian. Ya, sebentar lagi jadi coklat gitu kan. Ada apel, karena saya ketua umum BPMU, di apel semua menyatakan sikap
bahwa Aceh kembali kepada syariat dan siap menunggu komando PBNU karena kita sudah siap melaksanakan syariat itu. Saya tanya, yang dimaksud siap melaksanakan syariat itu apa? Kami sudah membuat 350.000 jilbab. Jadi ukurannya itu jilbab. Kalau jilbab saja taplak meja itu juga bisa dipakai jilbab. Kita sudah membuat lebih 50.000 cambuk untuk mereka yang pacaran ketahuan. Lalu saya bilang, setelah itu semua dikemukakan, saya bilang, Pak Kiai, Buya, para abu sekalian, Islam tidak cukup dimodali dengan kain dan cambuk. Dia hanya sebagian kecil dari simbol Islam, artinya pakaian. Yang lebih besar daripada itu adalah tata masyarakat itu sendiri. Bagaimana menciptakan kemakmuran, bagaimana menciptakan kecerdasan, bagaimana menciptakan keadilan. Jadi kalau kita bertani itulah syariat. Kalau kita menata masyarakat supaya tidak bertikai, ya itu syariat. Jadi action yang memang menjadi kandungan agama langsung saja lakukan bihusnin niyah. Kam min amalin yatasawwaru bi surati dunya fasara amal al-akhirah bihusnin niyah. Banyak amal duniawi yang kelihatannya itu duniawi, tapi karena niatnya bagus menjadi amal ukhrawi, dapat pahala. Bikin pabrik itu syariat. Nah sekarang ini dikotomikan, seakan-akan syariat itu berhadapan dengan itu semua, maka syariat menjadi mandul dan tidak produktif. Nah di sini ada akidah, berarti ada syariah, ada tatbiqus syariah, ada wijhah, artinya cara membawa agama ini mesti harus dibedakan antara fiqhus syariah, fiqhud dakwah, dan fiqhus siyasah. Fiqhus syariah itu ya fikih biasa, ini halal, ini haram, ini makruh, hitam putih. Kalau fikih itu pendekatannya hitam putih. Nah kalau dakwah itu bukan menvonis, tapi orang yang jelek diusahakan jadi baik, orang yang baik ditingkatkan lagi baiknya. Jadi pendekatannya pendekatan guidance and counseling, bukan pendekatan vonis hitam putih. Kapan dua-duanya digunakan? Karena itu dua-duanya benar, tapi kapan digunakannya? Seperti majelis ulama bikin fatwa pluralisme haram, mestinya itu untuk rumah tangga. Ketika diomongkan di Istana Wakil Presiden ya geger di seluruh Indonesia, karena Indonesia ini plural. Nah, begini-begini ini tidak dibedakan. Ada lagi fiqhus siyasah, pendekatan politis. Saya pergi ke Vatikan, saya pergi ke Brazil untuk datang, itu kan fiqhus siyasah. Jadi itu adalah sebuah strategi, itu sebuah politik taktis, dan itu juga dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada Sulhul Hudaybiyah, Rasulullah berunding dengan orang Yahudi. Loh, berunding ini apa memberi peluang? Ya tentu tidak.
Berunding itu apa, mengakui? Ya tentu tidak, tapi harus difahami sebagai sebuah fiqhus siyasah. Itu Rasulullah tulisannya Muhammad Rasulullah, diprotes. Jangan, saya kan tidak mengakui Anda sebagai Rasulullah. Kenapa ditulis Muhammad Rasulullah? Oke, dihapus, diganti Muhammad bin Abdillah. Muhammad anak Abdillah. Nah, ini semuanya harus enak gitu cara memainkannya. Nah, karena kacaunya fiqhus syariah, fiqhus dakwah dan fiqhus siyasah ini, maka coreng-morenglah muka agama di dunia ini. Nah, oleh karenanya saya minta kamu ini punya sikap keagamaan dan kebangsaan sekaligus. Tadi kan sikap pribadi, karena kamu ingin berkarier, doakan orang tuamu. Ya, yang kedua, Al-Hikam harus membangun sebuah image, sebuah kesan bahwa saya adalah orang Islam yang Indonesiawi. Bukan berarti Islam itu ada Indonesia, ada Saudi Arabia. Islam is Islam, tapi bagaimana membawakannya adalah sebuah metodologi tersendiri. Itu yang saya maksud wijhah, hadaf. Ini jadi kalau nanti orang mendengar Al-Hikam itu bayangannya apa? Bayangannya adalah di sana ada anak mahasiswa yang tidak mengerti agama, mau dimengertikan. Di sana ada yang sudah mengerti tapi masih indeso gitu. Ini mau di brainstorming. Ini adalah kader-kader Islam yang teguh ideologi tetapi bisa membawakan ke Indonesia dan dunia itu. Nah, ini dari segi image branding ya. Nah, nanti branding itu bisa dikhususkan, misalnya bayangan anak kalau dari Hikam itu biasanya apa? Apa pinter bahasa Inggris, apa pinter bahasa Arab, apa gak pinter belas kono kini ya ndak. Kalau orang mengimajinkan Gontor itu biasanya pinter bahasa Arab. Terus ndak, jarang-jarang pakai sarung, katoan terus. Bayangannya itu kalau mendengar nama Gontor itu jarang-jarang kupluan. Kalau mendengar nama Tebu Ireng mesti sarungan gak sabuan. Itu branding tapi apa namanya? Bukan patronnya tetapi behaviornya. Nah, saya minta orang mendengar Hikam, Al-Hikam itu jelas sosoknya seperti apa, utamanya di dalam hubungan agama dengan masyarakat bangsa. Saya tidak tahu tanggal berapa, tapi bulan Juni kita akan ketempatan seminar nasional tentang memperkokoh kembali NKRI. Itu termasuk inklusif di situ bagaimana sublimasi Islam di dalam hukum nasional. Di sublimasi, menyelobokkan itu. Apa itu? Ya menyerapkan ini, bagaimana ini terserap di dalam hukum nasional tanpa membongkar sistemnya, tetapi sebetulnya esensinya sudah berubah. Ini nanti kamu bisa ikutlah mendengarkan karena yang datang ini pakar-pakar betulan dan ahli-ahli pada bidangnya. Itu bulan Juni tapi awal mungkin, karena bulan Juni tanggal 20 itu ada konferensi internasional di Jakarta yang diselenggarakan oleh PBNU.
Kalau anak-anak mau membantu sana boleh, tapi harus jelas yang dibantu itu apa. Kalau tidak jelas cuma ke sana saja kan romli, rombongan liar. Ya kalau memang bisa no tulis bahasa Arab, bisa no tulis bahasa Inggris, nah, boleh diajukan barangkali nanti diperlukan. Ini suatu branding ya, branding dari Al-Hikam itu mesti harus ditegakkan. Bagaimana Islam yang berkebangsaan. Saya lebih senang menggunakan Islam yang berkebangsaan daripada Islam Indonesia. Karena kalau Islam Indonesia itu seperti ada Islam Malaysia, ada Islam Saudi, seperti begitu. Sekalipun diniati tidak begitu. Yang ketiga, tadi masalah ekonomi, masalah keagamaan dan kebangsaan. Kemudian yang ketiga adalah mengenai berkah ilmu. Anak-anak sekarang ini banyak orang yang punya ilmu tapi tidak berkah. Artinya ilmu itu tidak fungsional sebagaimana mestinya. Banyak orang berilmu tapi tidak sampai derajat. Padahal Qur'annya mengatakan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Seharusnya orang yang mempunyai iman dan ilmu itu diangkat derajat-derajatnya oleh Allah. Beberapa derajat, multi derajat. Tapi mengapa tidak ya? Banyak orang pandai, kerjaannya bingung aja. Banyak orang pandai seperti kurang berguna pandai. Artinya ada ilmu derajat kok tidak datang. Nah, pasti ada faktor lain yang kurang. Mungkin faktor amanu yang kurang, atau mungkin faktor tingkat utul ilmanya yang kurang. Maka mulai sekarang saya anjurkan anak-anak, cobalah sekarang tidak usah dipaksa dulu, tapi berdasarkan kesadaran, cobalah kalau malam sholat atau mulai berpuasa sunat sebisa-bisanya dulu. Alternatif itu sementara. Atau kalau habis zuhur baca ayat Quran, sekalipun cuma 4-5 ayat boleh dibaca dengan Quran atau dibaca oral pakai lisan karena sudah hafal. Baca Quran sehabis zuhur, tapi selalu istiqomah. Dia akan menjernihkan kecerdasan dan meluruskan jurusan kecerdasan itu. Kecerdasan adalah sebuah power, tetapi kemana power ini akan jalan, itu kan masalah lain. Sama dengan nafsu. Nafsu itu juga power, kemauan, libido. Tapi kemana? Itu tidak bisa diserahkan nafsunya. Harus diserahkan kepada dimensi yang lain. Juga kecerdasan. Ada anak itu pinter, cerdas, dan kelihatannya memang cemerlang. Ada yang pinter tapi jelei. Pinter tapi ya sudah pinter tok aja, dia tidak mempunyai
umpama keris itu tidak keluar pamornya, tidak keluar pamornya, tidak keluar aromanya, tidak keluar kurunanya. Kenapa? Karena tidak dibungkus dengan nur ilahi itu tadi. Maka mumpung kamu sekalian masih muda, ya adalah sedikit-sedikit tirakatnya. Pilih satu di antara 3 yang tadi saya kemukakan. Baca Quran habis zuhur, apa puasa sunat, bisa Senin bisa Kamis, atau sekuatnya, bisa bangun malam, tapi untuk sholat bukan hanya untuk kejeding tok. Nah, dialah yang akan menopang kecermelangan dari sebuah ilmu dan sebuah kapasitas. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kamu sekalian, dan mudah-mudahan secara lokal dan nasional Al-Hikam ini bisa diterima oleh semuanya, dan juga semoga orang tua kamu diberi rezeki yang berkah. Kamu hiduplah sederhana bukan berarti kekurangan, tetapi dia tidak berlebihan. Hanya pemimpin yang sederhana dia mampu menegakkan prinsip. Kalau pemimpin sudah bermewah-mewah, maka dia akan menjual prinsipnya itu untuk sesuatu yang bersifat duniawi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu anhu sahabat Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.